Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini merupakan satu sukacita besar ketika kami boleh bersama-sama berdoa, memuji Tuhan, dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baiklah, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami serahkan padamu pagi hari ini Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan juga kami akan menaikkan puji-pujian. Demikian pula ketika kami belajar mengerti mengenai pendalaman Alkitab, kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami untuk memberikan Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami, menyatakan kebenaran, menyatakan kasih karunia, menyatakan damai sejahtera bagi setiap pribadi yang mau mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, mari kita mendengarkan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil seluruh hidupku, biarkanmu Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarkanmu menyerahkanmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarkanmu menyerahkanmu. Roh-Mu yang kudus,
akan mendengarkan kesaksian, kita mendengarkan sharing firman Tuhan pagi ini yang akan disampaikan oleh Pastor Kemal. Kami persilakan. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita membaca morning devotion pagi hari ini, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami mengucap syukur atas puji-pujian yang telah kami dengar. Biarlah pagi hari ini Tuhan, Engkau mengambil alih seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau adalah segala-galanya bagi kami Tuhan. Engkau adalah pemimpin kami Tuhan. Engkau adalah kepala Tuhan buat kehidupan kami Tuhan. Di dalam PBS Ministry Engkau adalah pemimpin kami juga Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini Tuhan, boleh menguatkan iman kepercayaan kami kepada Engkau Tuhan. Lebih lagi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, bertahtalah dalam kehidupan kami dalam beberapa menit ke depan. Biarlah hanya melalui suara-Mu saja Tuhan kami akan fokus pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan satu firman Tuhan yang agak keras juga. Temanya adalah Wahyu Baru. Ini adalah devotion, morning devotion. Ya, morning devotion. Ya, kalau kita temanya Wahyu Baru diambil dari Lukas 16 ayat 31. Lukas 16 ayat 31. Ini cerita mengenai orang kaya dan Lazarus ya. Di situ dikatakan, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakini, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saya ulangi bahwa kata Abraham kepadanya, jikalau mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Firman Tuhan jelas demikian gitu. Sekalipun ada orang yang bangkit, kita tahu yang bangkit dari orang mati adalah Yesus Kristus ya. Kita sebelum saya bahas mengenai ayat ini, memang ayat ini kita akan melihat dulu, nanti saya akan terangkan sedikit mengenai apa sih latar belakang dari cerita ini ya. Kita kaitkan bagaimana cerita orang kaya dan Lazarus yang miskin dalam topik Lukas 16 ini ayat 31. Kalau kita lihat dalam konteks keseluruhannya yaitu dari ayat 19 sampai 31, tapi kita nggak baca semua. Karena apa? Kita sudah tahu ceritanya ya. Ceritanya ini adalah bagaimana murka Tuhan kepada orang yang sudah mendengarkan firman. Dia tahu ada kesaksian di situ, karena kan kesaksian para nabi, tetapi khususnya Musa, tetapi mereka tidak mau dengar. Ya, tetapi dia bilang ya, kalau ada dari dunia orang mati akan datang ke situ dan mereka pasti akan dengar. Ya, tetapi firman Tuhan dikatakan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari mereka nggak pasti akan yakin. Mereka di situ mereka tidak akan yakin sekalipun ya seorang yang bangkit daripada orang mati. Ya, ini satu tragis. Apa sih kaitannya di sini dengan wahyu baru? Ya, wahyu baru kemarin saya udah diskusi, ketika saya baca ayat ini saya udah diskusi sama Ira, banyak masukan-masukan. Tetapi hari ini kita akan langsung ke bacaan devotion. Nanti ini devotion ini ditulis oleh seorang yang namanya Richard Adams. Richard Adams 1626. Richard Adams ya. 1626. Mungkin kalau ada yang bisa Ira bisa tampilkan.
atau saya bacakan bisa juga ya. Richard Adams ya, memang kata-katanya agak sulit ya. Richard Adams ini siapa sih? Dia adalah seorang seorang pendeta juga, tetapi dia adalah seorang penulis ya. Seorang penulis. Dia hidup tahun 1626 sampai 1698. Tetapi dia bisa menulis kisah ini begitu begitu mendalam, begitu luar biasa. Ya, di situ dikatakan Lukas 16 ayat 31, demikian devotionnya, ya, kata Abraham kepadanya sesuai dengan firman Tuhan, jika mereka tidak mendengarkan Musa, ya, dan para nabi, mereka juga tidak akan diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ini dikatakan oleh orang kaya itu kepada Musa, ya, kepada Abraham, dikatakan kepada Abraham yang waktu itu ada di, kalau di dalam Alkitab ada di pangkuan, jadi Lazarus ada di pangkuan, tapi kalau dalam bah- bahasa aslinya dia ada di dada, jadi dalam pelukan Abraham, ya, orang yang miskin itu, ya, orang yang miskin itu, ya. Di sini dikatakan dalam devotion ini tidak seorang pun dari kita boleh mencobai Allah dengan mendambakan wahyu baru, ya. Kita tidak ada seorang pun yang boleh mencobai Allah dengan mendambakan wahyu baru atau penemuan luar biasa. Sebaliknya berpeganglah pada cara-cara yang telah di situ. Cara-cara berpeganglah pada cara yang biasa telah Allah tetapkan bagi kita sebagai alat, sebagai dalam kurung alat atau pertobatan dan peneguhan kita. Ya, jadi kita berpegang kepada Allah, di situ dikatakan. Memang benar, ya, starting sharing ya. Memang benar, ada ya di Ira ya. Memang benar seperti yang telah diamati dengan baik oleh seorang tokoh besar bahwa semua agama bergantung atau dianggap bergantung pada wahyu pada wahyu dari atas, ya, bukan manusia. Bergantung pada wahyu dari Tuhan tetapi bukan dari manusia. Kata Kristus yang menyatakan itu kepadamu melainkan Bapakku yang di surga, ya. Dalam Matius 16 ayat 17 dikatakan terjemahan baru, kata Yesus kepadanya, kata Yesus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Artinya apa? Artinya iman sejati itu lahir dari pekerjaan Allah, bukan semata-mata dari kecerdasan atau pengalaman manusia. Ya, iman sejati itu lahir dari pekerjaan Allah, bukan karena pengalaman manusia. Selanjutnya dikatakan ketika hal ini disampaikan dalam kanon yang memadai dan jelas, yang sepenuhnya teruji, yaitu Alkitab, ya, dengan mengesampingkan semua tambahan di bawah ancaman malapetaka yang mengerikan. Wahyu 22 ayat 18 diterjemahkan Wahyu 22 di situ dikatakan bahwa aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengarkan perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Jadi kalau kita menambahkan sesuatu, ya, perkataan nubuat dari kitab ini, di sini dikatakan Allah akan menambahkan malapetaka, ya. Kita harus, di sini dikatakan ada berapa poin, kita harus merasa puas dan tidak mengejar hal-hal baru, ya. Mengenai wahyu baru kita nggak usah kejar-kejar. Yang pertama adalah 4 poin di sini. Kita harus merasa puas dengan usulan yang Allah sendiri sampaikan dalam firman-Nya. Yang Allah sendiri sampaikan dalam firman-Nya, yang tidak pernah salah dan tidak berharap keinginan tahu kita akan terpuaskan dengan wahyu-wahyu aneh dari orang mati.
Yang kedua, jika gereja Allah dibangun di atas fondasi para rasul dan nabi, Efesus 2 ayat 20, maka kita tidak akan meminta Allah untuk mengutus malaikat kepada kita seperti yang ditulis ya oleh seorang tokoh situ. Mereka dikatakan, saya biasa berdoa kepada Allah setiap hari agar ia tidak mengutus malaikat kepada saya untuk alasan apapun. Kenapa ditulis demikian? Karena apa? Roh Kudus, Roh Allah sudah ada pada dia, gitu. Roh Kudus sudah ada pada dia. Jadi perkataan malaikat di situ, karena kita kemarin belajar bahwa ada Injil yang lain, ya, Injil yang bukan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya. Injil yang sebelumnya kita udah bahas, saya nggak ulang ke situ lagi, ya. Jadi di situ dikatakan bahwa eh, tokoh ini tidak mengutus malaikat atau kepada saya untuk alasan apapun, karena firman Tuhan sudah genap. Jika ada yang ditawarkan oleh malaikat, jika ada yang ditawarkan, saya tidak akan mendengarkannya, kecuali jika itu atau malaikat itu menyatakan sesuatu yang dapat menghibur dalam masalah pribadi, masalah-masalah sipil, ya, bukan masalah yang lain, ya. Namun saya tidak tahu apakah, poin keempat, apakah bahkan dalam kasus sipil seperti itu saya akan mendengarkan malaikat seperti, ya. Karena apa? Semuanya sudah terpenuhi oleh firman. Namun dalam hal rohani kita tidak menginginkan. Jadi dalam hal rohani pun firman Tuhan sudah cukup jelas, ya. Makanya nggak ada wahyu baru di Richard Adams ini katakan. Sarana anugerah yang ditetapkan Allah akan membuat kita tahu apa yang kita lakukan dan apa yang kita ingin kita lakukan dan apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Dalam hal itu Roh Kudus menyatakan dirinya yang ingin diselidiki oleh jiwa yang gelisah, ya. Jadi ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, ya. Kecuali kalau Roh Kudus tidak ada dalam kehidupan kita. Ini ditulis oleh Richard Adams dalam 16 tahun 1626 sampai 1698. Kembali devonya sudah selesai. Kembali kita bicara mengenai bagaimana dalam cerita Wahyu baru ini kita kita apa namanya kita ada benang merah atau disambungkan dengan kitab kata Abraham, ya. Dari Lukas 16 ayat 31. Kata Abraham kepadanya, kita tahu cerita ini, ya. Kita tahu dari cerita, kita sudah hafal cerita apa namanya? Cerita orang kaya dan Lazarus, ya. Kita tahu. Tapi hubungannya sama wahyu wahyu baru apa sebenarnya? Kemarin saya bahas panjang lebar dan Ira sudah memberikan beberapa poin-poin dan semuanya benar, gitu. Semuanya nggak ada salahnya, ya. Tetapi ketika kita sadar di sini kan, ya, kita tahu ada perumpamaan tentang anak yang hilang, ya. Perumpamaan tentang anak yang hilang, ya. Perumpamaan tentang anak yang memberitakan kepada kita apa? Injil kasih karunia. Ada kasih karunia di situ. Ada Injil kasih karunia. Amin, saudara. Itu, ya. Tetapi dalam cerita ini, dalam cerita mengenai orang kaya dan Lazarus, Allah memberikan berita mengenai tentang murka Allah bagi siapa? Bagi orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, ya. Kalau kita lihat di Wahyu Wahyu 16 dalam kitab Lukas 16 ini ayat 2, dalam Lukas 16 ayat 28 ini, kalau kita masih di situ, kita lihat dalam konteks firman Tuhan ini, ya, di situ dikatakan, sebab ini orang kaya, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini, supaya mereka nggak sama-sama dengan menderita seperti orang kaya itu, ya. Tetapi Abraham di sini, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.
Kalau dibicarakan di sini ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Artinya apa? Artinya orang-orang kaya ini dan 5 saudaranya ini adalah orang Israel, orang Yahudi. Karena apa? Kesaksian Musa atau para nabi itu hanya mereka pelajari dari orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi yang mengenal itu. Tetapi di sini cerita mengenai Musa atau para nabi mereka tidak indahkan. Makanya murka Allah kepada mereka orang yang keras gitu. Apa kaitannya dengan wahyu baru ya? Artinya apa? Di dalam firman Tuhan bukan hanya Injil kasih karunia aja gitu, tetapi ada penghukuman juga ya. Ada penghukuman juga dan itu tidak bisa dirubah ya. Bagaimana kita tahu para rasul-rasul menderita ya? Kita nggak banyak bahas mengenai penderitaan para rasul, tetapi kesaksiannya mereka, menyembuhkannya mereka, tetapi akhir kehidupannya mereka semua menderita. Ya, kita tahu bagaimana Stefanus dirajam ya, dianiaya sehingga mati. Ya, ketika saat itu langit terbuka. Ya, ada kekuatan baru, sama seperti orang miskin ini. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada mereka, walaupun sampai akhirnya orang ini akan mati. Artinya apa? Ya, bukan hanya kemakmuran, bukan hanya sukses segala macam, tetapi ada kesengsaraan yang ada penganiayaan yang itu tidak bisa digantikan oleh wahyu baru. Ya, di situ kemarin Ira banyak dia. Lukas 16 ayat 31 tidak tergantikan oleh apapun dalam cerita-cerita apapun ya. Benang merahnya adalah Injil ini nyata gitu. Injil ini bukan hanya untuk orang-orang akan senang, akan bahagia ketika kita kita nggak akan kesakitan, nggak itu gitu. Orang dalam Kristus juga akan mengalami hal-hal sakit ya. Ada berapa orang dia bilang ketika saya dalam Tuhan, saya ketika saya sakit saya nggak ke dokter, saya akan berdoa, saya akan berpuasa, saya akan melakukan, pokoknya nggak ke dokter. Itu sesuatu yang apa ya? Karena apa? Tuhan menciptakan dokter juga gitu. Tuhan menciptakan obat-obatan juga melalui itu. Jadi hal-hal ini yang adalah wahyu baru, cerita wahyu baru ya. Jadi nanti kita akan diskusi panjang lebar mengenai wahyu baru ini. Tetapi saya mau sampaikan ada beberapa hal ya. Di situ dikatakan, di sini dikatakan nubuat dan wahyu baru. Apakah masih ada atau enggak? Banyak gereja abad ke-21 ini, ada cukup banyak gereja yang percaya bahwa Allah masih memberikan nubuat. Allah masih memberikan pewahyuan. Ya, kita ada yang setuju, ada juga yang enggak. Ada gereja-gereja yang enggak percaya lagi. Karena apa? Firman Tuhan sudah genap. Ya, gereja yang percaya masih ada nubuat atau wahyu, ya, itu didasarkan pada apa? Pada sebuah pengakuan sebagai gereja apostolik, ya, menunjukkan bahwa Allah masih bernubuat, ya, memberikan pewahyuan, ya. Ada yang setuju, oke, gitu, nggak ada masalah. Tetapi kita akan belajar di sini apa kata Alkitab, ya, apa kata Alkitab mengenai semua ini. Apakah nubuat dan wahyu itu berdasarkan kamus besar, ya, nubuat atau wahyu, kalau kita bisa browsing ya, kamus besar bahasa Indonesia, nubuat dan wahyu itu artinya begini, nubuat adalah wahyu yang diturunkan kepada siapa? Kepada para nabi untuk disampaikan kepada manusia. Ya, ya sama seperti ramalan, nubuat adalah ramalan. Wahyu adalah petunjuk dari Allah yang diturunkan manusia, diturunkan hanya kepada wahyu ya, hanya kepada para nabi dan rasul melalui banyak ya, mengalami audience audible gitu, kedengaran, atau melalui mimpi atau melalui suara begitu ya. Kalau dalam AI saya cek juga adalah nubuat adalah pernyataan atau ramalan tentang peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Biasanya melalui siapa? Melalui nabi atau melalui wahyu ya.
pewahyuannya. Jadi kita akan belajar di sini apa kata Alkitab ya, bagaimana pandangan Alkitab terhadap nubuat ya atau terhadap wahyu. Ya, pertama, Alkitab tidak pernah mengajarkan orang Kristen untuk mencari nubuat atau wahyu di luar wahyu Allah yang sudah tertulis, yaitu Alkitab, yaitu yang sudah dikanonkan. Alkitab yang sudah dikanonkan. Alkitab mengajarkan kita bahwa orang Kristen harus kembali kepada nubuat wahyu yang tertulis, yang sudah tertulis di dalam Alkitab, yang sudah ada. Makanya kembali lagi ke Alkitab, apakah nubuat itu atau wahyu itu sesuai atau enggak ya. Bacalah kata demi kata secara berlahan-lahan sesama. Ini ada ayat Alkitab dari Roma 15 ayat 4. Kita baca secara berlahan-lahan ya. Saya yang baca ya. Roma 15 ayat 4. Kalau ada yang bisa buka, nggak apa-apa. Tetapi saya akan baca di sini. Kan? Karena saya udah tulis. Ya. Di situ dikatakan Roma 15 ayat 4. Di situ dikatakan sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu. Ya. Yang ditulis dahulu. Telah ditulis. Jadi sudah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ya, kembali lagi. Kita yang sudah ditulis dahulu telah ditulis menjadi pelajaran buat kita, yaitu dari kitab suci. Ya, di situ dikatakan dengan jelas di situ di Roma 15 ayat 14, Efesus 3 ayat 2 dan sampai 4. Efesus 3 kita bisa baca di situ Efesus 3 ayat 2 sampai 4. Efesus, ada yang boleh baca? Dibaca pelan-pelan aja. Efesus 3 ayat Ya, Mami 2 mau baca Berapa, Pastor. Lisa? Efesus 3 sampai ayat 4. 2 sampai 4. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. 4. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Amin. Ya, terima kasih. Jadi kita garis bawahi di situ dengan wahyu seperti yang telah kutulis. Seperti yang telah kutulis. Artinya seperti ayat firman Tuhan ini ya. Seperti yang sudah ada gitu. Bukan yang baru ada ya. 2 Petrus 3 ayat 1 dan 2. 2 Petrus 3 ayat 1 dan 2. 2 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Apa ntar kita garis bawahi bahwa itu sudah ada gitu. 2 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Ada yang bisa tolong saya baca? 2 Petrus 3. 2 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Iya. Ya. Silakan. Ya, boleh Tirsa deh sekali. Ada ya Tirsa? Baik. 2 Petrus 3 ayat 1 dan 2 yang menyatakan, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Ya, Yang terima terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Tirsa. Jadi di situ apa yang kita garis bawahi?
perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, bukan perkataan yang baru. Ya. Di situ dikatakan lagi dari 1 Yohanes 1 ayat 1. 1 Yohanes 1 ayat 1. Kita highlight ya yang mana yang baru, mana yang lama. 1 Yohanes 1 sambil buka Alkitab. 1 Yohanes 1 ayat 1. 111. Saya 1 baca ya, Yohanes Ras. 1 ayat 1. Saya baca ya. Ya, boleh. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Amin. Ya. Artinya apa? Ada telah, ya, kata telah dan mempunyai makna, itu artinya sudah terjadi. Ya, itulah yang kami tuliskan kepada kamu, kepada kita, yaitu di dalam apa? Di dalam firman Tuhan. Ya, jadi kembali lagi kepada firman Tuhan. Jadi ketika ini kita cross check ya, apakah benar kita wahyu ini sudah yang sudah diwahyukan ya, sudah diwahyukan, bukan sesuatu yang baru ya. Dengan demikian firman Tuhan mengajarkan kita agar kembali kepada nubuat wahyu yang telah tertulis, yaitu Alkitab. Dan Alkitab tidak mengajarkan kita untuk percaya, untuk mencari nubuat atau wahyu yang baru. Ya, dalam konteks yang firman Tuhan yang kita telah baca. Dari Alkitab atau wahyu, kitab wahyu kita dapat, apalagi dari kitab wahyu, kita dapat mempelajari tentang hal penting berikut ini. Di dalam Wahyu 3, saya baca ya. Wahyu 1 ayat 3, di situ dikatakan, berbahagialah ia yang membacakan. Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Waktunya sudah. Jadi berbahagia kita semua yang kita membaca firman Tuhan, ya, bukan mendengar hal-hal yang sesuatu yang baru di luar dari firman Tuhan, ya, bukan itu. Dari kitab yang ditulis oleh Yohanes ini, Yohanes mendapatkan wahyu Allah juga tidak pernah menganjurkan kita para pembaca Wahyu. Yohanes tidak pernah untuk mempunyai pengalaman seperti dia gitu, seperti Yohanes yang menerima pewahyuannya. Yohanes tidak berkata bahwa pembaca yang budiman kita semua, saya mohon kepada kita ya untuk saya mohon kepada Allah untuk memberikan wahyunya kepada kalian juga, sama seperti Allah memberikan wahyu kepada saya. Yohanes nggak berkata demikian. Yohanes juga nggak berkata bahwa pembaca yang budiman kita semua, carilah dan percayalah kepada nubuat wahyu baru yang akan Allah berikan kepadamu. Enggak, ya, Yohanes nggak bilang begitu. Yohanes juga nggak bilang hendaklah kalian memiliki pengalaman seperti saya juga karena saya menerima wahyu dari Tuhan. Enggak gitu juga, ya. Jadi dalam perkataan ini Yohanes kembali dalam Wahyu 1 ayat 3 bahwa wahyu yang telah ia terima dari Allah agar dibacakan kepada kita. Tadi kita bilang. Bahkan di sini Yohanes tegas katakan dengan sangat tegas di dalam Wahyu kita baca Wahyu 22 ayat 18-19. Wahyu 22 ayat 18-19 ini tegas Yohanes katakan dalam surat terakhir, Injil yang terakhir dikatakan demikian. Ada yang boleh baca Wahyu 22 ayat 18-19 saja ya. Ini terakhir kalau kita lihat Wahyu Alkitab di bagian terakhir, itu dia. Wahyu 22 terakhir dia bilang. Demikianlah firman Tuhan. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan
sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Amin. Dan jika seseorang 19. mengurangkan suatu perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Amin. Ya, tegas Amin. Mami Tina Diana katakan, kalau ya melalui Yohanes, kalau ada yang menambahkan atau ada yang mengurangi, ada malapetaka, ya, malapetaka yang Tuhan siapkan, ya. Jadi maknanya apa sih sebetulnya dalam firman ini? Ya, bahwa di dalam karena apa? Wahyu, ya, kalau kita tahu Yohanes menulis ini dalam abad ke bukan abad, tahun 95 Masehi, itu adalah cerita terakhir dari dunia ini. Mengenai di situ dikatakan dia menulis mengenai ada dunia baru, Yerusalem baru, dan masih belum digenapi, ya. Yerusalem baru masih belum digenapi. Artinya apa? Nggak ada yang bisa menggantikan dulu. Dengan bersandar pada kitab dan otoritas tertinggi dan tunggal dalam iman Kristus, maka marilah kita percaya bahwa Alkitab, ya, bahwa Alkitab saja dan bentuk pengalaman, ya, Alkitab hanya Alkitab yang apa ya, yang kita 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 percaya, bukan yang sesuatu yang baru. Kesimpulan dalam firman Tuhan hari ini adalah Allah, ya, Allah melalui para rasul menyuruh orang Kristen agar belajar mentaati nubuat wahyu yang telah tertulis, yaitu Alkitab. Bukan berdasarkan iman atau nubuat atau wahyu baru. Ya, itu poin pertama yang kita belajar hari ini. Poin kedua, bahwa nubuat dan wahyu baru harus, kalau umpamanya ada orang yang bernubuat, bukan kita membatasi itu, ya, enggak juga gitu. Tetapi harus diuji. Bagaimana kita mengujinya? Ya, dalam firman Tuhan. Jika terjadi perbedaan pengajaran, maka harus kita taati adalah Alkitab. Kembali lagi Alkitab. Ya. Poin ketiga adalah prinsip sola scriptura. Hanya Alkitab mutlak yang kita percayai. Jadi artinya sola scriptura adalah apa? Back to Bible. Kembali ke firman Tuhan. Ya. Jadi jadi ini poin-poin bagaimana kita belajar wahyu baru, dan di situ kita dengar juga bagaimana bagaimana eh, bagaimana eh, kita kita apa ya? Kita belajar bagaimana penulis Richard Adam begitu keras. Ini ditulis tahun 62, 1626. 1226, dia hidup 1626 sampai 1698. Dia betul-betul mentaati firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah belajar mengenai wahyu baru Tuhan. Kami telah belajar bahwa bagaimana penderitaan yang dialami oleh orang miskin itu, Tuhan Yesus Lazarus. Bagaimana orang kaya berusaha meminta advice supaya saudara-saudaranya bisa diselamatkan. Tetapi firman Tuhan katakan dengan jelas, orang miskin itu sampai akhir kehidupannya dia tetap miskin, dia tetap menderita. Demikianlah Injil itu. Injil itu tidak tergantikan oleh sesuatu yang digantikan dari dia menderita sehingga dia kaya, enggak. Tetapi firman Tuhan hari ini kita belajar Injil itu murni. Ada penderitaan juga Tuhan. Ada kesuksesan juga, tetapi itu semua sudah tertulis dalam firman Tuhan. Ajar kami supaya kami mentaati firman Tuhan. Kita kembalikan semua apa yang kita punya, nubuat-nubuat yang kita ada, Tuhan, kita kembalikan kepada firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman hari ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan, ada yang berdoa. Doa syafaat. Butir saya. Jadi Baiklah, pungutan butir. mari
Sebelum kita masuk dalam syafaat pada pagi hari ini, adakah kira-kira tambahan pokok doa yang akan disampaikan untuk kita bersama-sama naikkan dalam syafaat? Ya, Shalom Bu Tirsa. Iya. Mohon dukungan doanya untuk Mercy Parapat, anaknya Pastor Yohanes. Ini persiapan masuk Olimpiade Matematika. Biar semua yang dia lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya, Mercy Parapat. Anak Pastor Yohanes. Olimpiade ya Bu ya. Olimpiade Matematika. Olimpiade Matematika. Baik, ada lagi Kak? Baik, kalau sudah tidak ada, mari kita bersatu dalam doa. Saat ini Tuhan, kami mau mengerti akan rencana Tuhan dalam kehidupan kami, terutama ketika kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Kemal Mamusung. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai beliau dalam setiap langkah pelayanannya bersama dengan istri terkasih Ibu Weni, demikian juga dengan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari yang mereka tekuni, kiranya boleh mendatangkan berkat tersendiri bagi kehidupan rumah tangga mereka dan juga untuk kepujian dan kebesaran nama-Mu. Demikian pula pada saat ini kami teringat kepada Pastor Linda, hartawan bersama dengan suami dan keenam anak mereka. Kiranya Tuhan menyertai memberkati setiap langkah kehidupan mereka, setiap segala usaha-usaha yang mereka kerjakan. Di dalamnya ada pertolongan Tuhan, ada campur tangan Tuhan. Dan terutama Tuhan, semua yang mereka kerjakan adalah bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Hamba juga mau berdoa pada pagi hari ini untuk Ibu Iraleni Mapa bersama dengan suami, anak cucu menantu, kiranya Tuhan menyertai memberkati kehidupan mereka Tuhan di dalam setiap usaha upaya yang dikerjakan mereka boleh mendatangkan hasil yang terbaik hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Begitu pula kami teringat kepada adik terkasih, roll of Tuhan di dalam setiap langkah juangnya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus mau menolong dia, mau memberikan dia hikmat untuk boleh tetap bersemangat dalam kehidupan ini, tetap mengandalkan Tuhan, dan tidak putus asa dalam menghadapi kenyataan hidup. Berkati keluarganya Tuhan, berkati segala usaha upaya yang dikerjakan, kiranya boleh berhasil. Hamba juga mengucap syukur Tuhan untuk saudara kekasih kami, yang saat ini juga bersama-sama dengan kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami juga mau berdoa secara khusus Mami Tina Diana Tuhan, dalam setiap rencana masa depan beliau Tuhan, di masa tua ini Tuhan, beliau tetap bersemangat, tetap memuliakan nama Tuhan, tetap memberikan masukan-masukan yang positif, yang terbaik bagi kami, saudara-saudara yang ada di dalam lingkungan pelayanan pada saat ini. Kami teringat Tuhan kepada saudara kekasih kami, ibu kekasih kami, Ibu Fani Tuhan, Bu Fani Saswita Tuhan, di dalam setiap rencana-rencana kehidupan beliau Tuhan, terutama pekerjaan secara sekuler, pekerjaan juga di dalam pelayanan, nama Kristuslah semakin dipermuliakan. Segala usaha-usaha yang dikerjakannya boleh berhasil. Dan tangan Tuhan selalu menolong mereka, selalu memberikan jawaban, selalu memberikan jalan keluar kepada mereka untuk mendatangkan kebaikan bagi masa depan mereka. Terutama untuk anak terkasih Daniel Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk anak muda ini. Dia juga boleh bersemangat untuk tetap datang kepada mendengarkan kebenaran firman Tuhan, memberikan sharing-sharing secara pribadinya Tuhan bersama-sama dengan kami, dan menyaksikan bagaimana karya Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupannya, terutama di dunia kerja yang saat ini dia tekuni. Baiklah Tuhan, Engkau juga mempersiapkan dia dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, yang terbaik, yang dapat memuliakan Tuhan bersama-sama dengan Daniel Tuhan.
Bapa di surga, saat ini juga kami juga mau berdoa khususnya bagi Bapak Pendeta Yohanes Parapat Tuhan, kiranya Engkau juga menyertai memberkati beliau dalam setiap pelayanan-pelayanan beliau Tuhan, dalam setiap rencana-rencana bersama dengan istri dan anak-anak, terutama saat ini kami mau berdoa secara khusus untuk anak terkasih Mercy Parapat Tuhan, yang sebentar lagi akan mengikuti Olimpiade Matematika Tuhan, kiranya hikmat yang berasal daripadamu, kepintaran yang berasal daripadamu, dia kembalikan hanya bagi kemuliaan namamu. Apapun yang akan dia alami, apapun yang akan dia dapat, kiranya nama Kristus semakin dipermuliakan. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas rencana-rencana masa depan juga dari kehidupan Pastor Julius Go Tuhan, yang selalu juga bersama-sama dengan kami, bersama dengan anak istri dan seluruh keluarga besar, kiranya Tuhan tetap memberkati pelayanan-pelayanannya dan boleh mendatangkan hasil yang terbaik. Saat ini juga di tengah-tengah kami ada Ibu Nori Ani Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kemuliaan Tuhan, ada kasih karunia yang selalu baru setiap saatnya bagi Ibu Nori Tuhan, untuk selalu datang kepadamu, selalu memuliakan namamu, dan selalu tetap pada jalan-jalan-Mu Tuhan. Sehingga pada saat beliau juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai surat Kristus yang terbuka, beliau juga boleh saksikan bagaimana pertolongan Tuhan yang indah pada waktunya. Saat ini kami juga mengucap syukur Tuhan untuk adik kekasih kami Harvey yang ada di tempat ini, yang ada di tengah-tengah kami. Kami kiranya boleh menyaksikan bagaimana karya Tuhan, kuasa Tuhan yang begitu dahsyat luar biasa Tuhan terjadi atas kehidupannya. Sekalipun Tuhan lambat, namun kami percaya Tuhan bahwa waktunya tiba, dia akan juga menyadari segala obatan secara medis yang dia makan sehari-harinya boleh mendatangkan berkat tersendiri bagi pertumbuhan jasmani, dan biarlah setiap kali dia mendengarkan firman Tuhan, dia boleh merenungkannya siang dan malam, boleh mendatangkan berkat tersendiri bagi pelayanannya. Kami mengucap syukur juga untuk Grace yang ada di tengah-tengah kami saat ini bersama dengan Leni Tuhan yang kemarin berulang tahun. Kiranya Tuhan juga menambahkan usia 1 tahun lagi kepada Leni Tuhan. Usia Leni kiranya juga boleh tetap sehat, boleh tetap sukacita dalam menjalani kehidupan ini, dan percaya sungguh ada pertolongan Tuhan, ada campur tangan Tuhan yang selalu baru setiap hari bagi kehidupannya. Dan akhirnya ketika kami akan menutup syafaat kami pada pagi hari ini, kami mau berdoa seturut dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita terima berkat dari Tuhan. Kita menutup ibadah ini sebelum kita masuk dalam diskusi, kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih sukacita, damai sejahtera yang melampaui akal pikiran kita, menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua yang percaya katakan, amin. Terima kasih. Terima kasih semua. Thank you. Amin. Amin. Terima kasih, Pastor. Terima Baik. kasih. Lanjut, Pastor. Oke, kita lanjut ya. Menarik firman Tuhan mengenai wahyu baru. Wahyu baru ini memang banyak yang setuju, banyak yang enggak juga, enggak apa-apa juga. Tetapi apa kata firman Tuhan? Jelas di sini dikatakan beberapa ayat yang telah kita baca ya. Dan di situ memang orang yang nulis tahun 1600-an pun dia sudah sadar mengenai hal itu. Memang banyak ajaran-ajaran. Kemarin kita udah dengar kan bagaimana Injil yang lain, ya. Injil yang tidak fokusnya kepada Tuhan,
fokusnya kepada manusia, kita harus begini, kita harus begini, enggak gitu. Tetapi bagaimana kita memfokuskan kepada Tuhan. Nah, Injil yang Wahyu yang baru itu pun arahnya kan ke situ juga, bagaimana untuk manusia ini. Makanya di dalam firman Tuhan Injil Lukas 16 ini dikatakan contohnya adalah orang miskin ini dan dia sampai akhir hidupnya memang menderita, ya, memang menderita. Tapi ini makanya Injil bagaimana Tuhan menegur orang yang keras kepala, orang-orang yang tahu firman Tuhan, dia sudah mendengar tetapi dia keraskan hati, dia tidak mau menuruti. Makanya orang kaya itu di dalam cerita ini dia bilang coba orang dari dunia orang mati datang ke situ supaya menyampaikan berita. Maka Abraham di situ dengan jelas dikatakan bahwa walaupun dia bilang orang yang bangkit di situ dikatakan, di situ dikatakan mereka tidak akan diyakini sekalipun seorang yang bangkit dari antara orang mati. Oke, kita kembalikan kepada audiens kita semua apa yang kita terima hari ini atau baru kita sadar atau oh enggak loh aku punya pengertian lain enggak apa-apa juga gitu aku punya pengertian lain enggak apa-apa juga ada dasar firman Tuhannya enggak ya itu kembali lagi gitu jadi apa yang kita dengar hari ini contohnya dari orang kaya itu menandakan bahwa enggak ada sesuatu yang baru ya sesuatu yang sudah diwahyukan sudah dikanonkan di dalam Alkitab ini di sejak abad keempat. Oke, silakan, silakan. Mungkin kita mulai sebelum saya tunjuk kita mulai dari Ibu Nori Ani. Ini biasanya masukannya ini termasuk anak muda, jadi masukannya ini apa ya? Bisa menguatkan iman kita juga. Oke, silakan Noriani. Oh, lagi sibuk mungkin. Ya, ya aku mungkin bisa nambahin Boleh, sedikit aja, Pastor. boleh. Kan belakangan ini kita juga suka lihat ada apa ya namanya suka lewat juga tuh di FYP eh, itu di mau di Instagram kah atau di mana gitu. Ada satu orang yang mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi yang seperti itu. Tapi kalau kita sudah mengerti hal ini, mengerti akan apa namanya hal yang baru saja tadi disampaikan oleh pastor itu kita langsung rejected mengenai keberadaan orang itu gitu maksudnya yang sudah apa namanya mungkin ada orang yang percaya tapi itu enggak tidak berlaku untuk kita. Jadi itu salah satunya yang saya lihat di zaman sekarang itu sudah ada seorang laki-laki muda, rambut panjang, berkumis, jadi ininya seperti wajah Yesus dan dia mengatakan bahwa dialah Imam Mahdi itu seperti itu. Jadi mungkin itu salah satu dan dia mengatakan bicara mengenai bicara mengenai apa namanya waktunya sudah dekat dan apa ya seperti yang tertulis di dalam Alkitab tapi itu berlaku untuk semua orang gitu ya berlaku untuk semua iman percaya dan berlaku untuk semuanya jadi untuk saya langsung wow gitu udah ada lagi yang begini gitu ya. Nah, itu orang itu dari daerah mana gitu. Saya enggak, karena itu tidak menarik untuk saya, jadi saya tidak perhatikan lagi lebih lanjut karena uh, tidak ada satu orang pun yang kalau kita sudah mengimani itu, bahwa kita sudah tahu bahwa tidak ada seorang pun yang akan tahu waktunya, waktu Tuhan. Itu aja sih saya tambahin, jadi mungkin bisa membantu teman-teman untuk memberi tanggapannya ya. Terima kasih, Pastor. Ya, makasih Bu Ira ya.
Makanya di Alkitab atau di pengajaran juga bahwa nabi yang terakhir itu adalah Yohanes Pembaptis, ya, karena dia kemudian Yesus Kristus, ya, gitu. Memang ada juga dalam firman Tuhan, ada juga nabi, tetapi dalam konteks lokal gitu. Ada yang dalam konteks lokal. Oke, silakan. Ada lagi? Nori Ani udah siap? Bu Nori atau Bu Tirsa deh. Bu Tirsa, silakan Bu Tirsa. Biasanya habis berdoa langsung ada urapan nih. Bagaimana kita memahami mengenai wahyu baru atau Soalnya ini makanan keras, Pastor, jadi agak-agak susah. ini makanan keras ini. Oke, ada lagi siapa? Mami Tina atau Bu Fani, silakan. Memang Ya, nih banyak kami yang di diam sini. nih hari ini. Karena kemarin saya juga, ini keras nih, ini keras nih, gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Kan kita Ya udah ini kita kami. belajar, gitu. Jadi kalau Apa saya kata orang Alkitab? kita sebagai orang percaya, Pastor, Ya, nggak boleh seperti kata Firman tadi menambah titik komanya aja pun nggak. Nanti malah petaka itu akan menimpa kita. Aku. Jadi saya hanya percaya dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Itu aja yang aku mau percaya lakukan. Karena itu itulah tentang akhir ujungnya nanti adalah kekekalan. Jadi kita ya, harus sama seperti Tuhan Yesus, pencipta langit bumi. Tak setia sampai mati, aku harus menjadi pelaku firman. Tanpa aku punya kasih, aku tidak bisa lakukan apa-apa. Hanya itu aja. Aku harus punya kasih yang tulus seperti hati Yesus tulus. Aku hanya punya takut Tuhan. Kalau tidak, aku nggak mungkin dapat melakukannya. Itu juga Allah Roh Kudus memberikan kepadaku. Dari mulai lahir sampai sekarang, aku itu luar biasa penyertaan Tuhan bagi kita. Jadi aku bukan hanya untuk diri sendiri, tapi aku untuk menjadi berkat. Berapa jiwa yang sudah bawa melalui firman Tuhan yang sudah kulakukan. Karena kata Tuhan, sangat besar upah orang di surga, yaitu kekekalan di surga. Aku orang percaya yang menjadi pelaku firman, tinggal bersama Tuhan Yesus di langit baru, Yerusalem baru dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ikut memerintah sebagai raja di atas segala raja. Bukan raja dari dunia ya. Raja dari keluarga kerajaan Allah. Raja yang kekal. Yang tidak pernah habis-habisnya dari sekarang sampai selama-lamanya dan selama-lamanya. Allah Roh Kudus mampukan kami. Aku berjuang mati-matian untuk itu setiap hari. Supaya aku menjadi garam, menjadi terang, menjadi contoh. Supaya aku layak menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Hidup mana bagi selama. Hanya Allah Roh Kudus yang memampukan aku. Berjuang setiap hari baca firman, setiap nafasku masih ada Tuhan. Terima kasih ya. Tuhan, hari ini sama hari yang kemarin jauh lebih baik. Lebih takut Tuhan ini hari. Lebih mengasihi Tuhan nomor satu dan mengasihi sama bahkan orang yang menganiaya aku berdoa baginya. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu tidak gampang. Untuk jadi pelaku firman tidak gampang. Tidak boleh ada wahyu baru dari cerita dari nenek moyang. Itu semua dibilang terlebih Rasul Paulus mengenai wahyu itu yang difirmankan Tuhan kepada satu-satunya itu Rasul Paulus kepada apa namanya bukan Rasul Paulus kepada Yohanes. Jadi jadilah kita pelaku firman seperti hamba-hamba Tuhan sudah pakai di sini mulai Rasul Paulus mengenai apa namanya Yohanes sampai semuanya yang Tuhan pakai untuk kemuliaan bagi Tuhan. Jadi aku harus menjadi terang menjadi garam. Dari mana? Mati-matian setiap hari baca firman, mengucap syukur, memuji, menyembah. Kalau Tuhan beri aku nafas kehidupan, hari yang baru, hidupku jadi hidup baru. Lahir baru, versinya Tuhan Yesus. Sampai ya. aku menerima kekekalan nanti, upahku di surga. Dan kata Tuhan, satu orang bertobat, sesi keluarga kita diselamatkan. Jadi itu gak gampang. Setiap hari baca firman dan berusaha melakukannya. Allah Kudus sanggup menolongku. Menolong kami semua orang Amin. percaya dengan takut akan Tuhan, punya hati seperti itu, punya kasih yang tulus, punya hati yang tulus kepada Tuhan maupun sesama bahkan orang paling tidak di muka Amin bumi, dalam nama supaya Tuhan menjadi Yesus. berkat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Mami. Ya, saya ingat tahun berapa ya? Tahun 992 ada yang bilang, oh ya,
kiamat tahun 92, tahun 1000 bulan apa, tanggalnya jelas, tanggal 28, tapi bulannya saya lupa. Jadi orang banyak memberikan semua gereja kepada gereja gitu. Ini gereja-gereja besar gitu. Akhirnya dia tumbuh, jadi banyak orang pokoknya menyerahkan, pokoknya melakukan kebaikan segala macam sebelum sebelum tanggal 9 tahun-tahun begitu 92 itu. Sehingga banyak, wah, ketika hari hanya lewat, ya, ketika hari hanya lewat, banyak orang menyesal gitu. Banyak orang hamba-hamba Tuhan di penjara juga gara-gara itu gitu. Jadi menipu jemaat gitu. Jadi itu yang kita kita makanya kembali kepada firman Tuhan, ya. Itu yang kita kita perlu. Kalau ada orang yang bilang, apakah kata Alkitab mengenai itu? Oke, silakan ada yang lain. Mungkin saya bisa eh, Mm-mm. ada sedikit masukan mengenai perenungan kita pada hari ini. Ada satu ayat tadi saya waktu baca Wahyu 3, saya terpaku kepada ayatnya yang ke-22. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi yang ditekankan adalah kita harus mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat melalui hamba-hambanya yang sudah diurapi, yang sudah diberikan tanda khusus ketika memberitakan kebenaran firman Tuhan. Seperti pada hari ini, Pastor Kemal diberikan kepercayaan untuk memberitakan firman, sebaiknya kita juga boleh mampu untuk mencerna dan boleh mampu juga menjadi pendengar yang baik untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kita. Itu yang saya tangkap hari ini. Ya, terima kasih Bu Tirsa. Iya, makanya yang saya sampaikan semuanya berdasarkan Alkitab. Nah, kita punya Roh Kudus. Makanya kalau dalam perenungan hari ini, jadi di situ seorang tokoh itu dia nggak bicara, dia nggak meminta malaikat lagi untuk berkata-kata gitu, enggak gitu. Karena apa? Roh Kudus itu lebih berkuasa. Ada Roh Tuhan yang ada pada kita, ya. Makanya di sini kalau tadi Tirsa River dari siapa bertia hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Artinya apa? Apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat kita itu Roh apa? Roh Tuhan. Roh Tuhan itu sudah berbicara di dalam Alkitab ini, yaitu firman Tuhan. Jadi kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Jadi kalaupun pendeta atau siapapun berkata-kata tidak berdasarkan firman Tuhan, ya, dia berkata-kata dengan tafsiran sendiri, itu boleh menjadi pertanyaan. Oke? Makanya kita kembali lagi, ujilah di dalam firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini sudah lengkap, sudah genap, sudah dikanonkan gitu. Sudah enggak, makanya di Wahyu yang terakhir 22 itu enggak boleh ditambah-tambah lagi. Enggak boleh dikurangi pun, ada malapetaka, ya, yang dipersiapkan ketika kita bertambah atau kita menafsirkan yang salah gitu mengenai ayat Alkitab. Oke, silakan. Ada lagi yang lain. Shalom, Noriani sudah. Pastor. Sore dari tadi urus opung, habis kasih opung makan. Oke. Iya, tadi lewat firman Tuhan. Ya, itu ya, Pastor. Memang eh, kalau kita punya pengenalan akan Tuhan, kita punya hubungan karib sama Tuhan, lewat jam-jam doa kita, lewat membaca perenungan, yang ini pengalaman Nori sih ya. Ketika ada ajaran-ajaran tertentu atau ada sesuatu itu tuh Roh Kudus pasti bicara buat kita secara pribadi, Pastor, bahwa itu bukan dari Tuhan. Contoh waktu berdoa itu misalkan sebentar terang, sebentar gelap. Nah, makanya kita harus minta, kalau saya sendiri, saya pernah minta sama Roh Kudus kasih saya hikmat untuk mengerti ini dari Tuhan atau bukan.
Seperti itu, Pastor. Jadi ketika misalkan saya dengarkan sesuatu nih, entah itu tentang debat tentang firman Tuhan, biasanya kalau itu bukan dari Tuhan itu saya peka. Tuhan kasih kepekaan. Saya jauh-jauh dari situ. Atau misalkan saya pernah kakak saya pernah didatangin sama saksi Yehova. Itu roh saya tuh udah langsung bergejolak tuh. Roh saya tuh berbicara. Bilang gini, eh, kan kalau kita ya pastor pegang tentang Allah Tritunggal. Tapi kalau mereka kan enggak. Jadi saya kasih tahu sama kakak saya. Tidak usah baca-baca buku lain. Baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Tuhan bicara di situ. Berdoa sama Tuhan. Punya pengenalan akan Tuhan. Ya, nggak usah baca-baca buku lain. Baca firman Tuhan saja. Cukup. Saya gitu. Ada di situ semuanya. Tidak usah dengan buku-buku yang banyak itu akhirnya jadi tersesat kan pastor banyak yang begitu ya jadi banyak yang tersesat gara-gara kebanyakan baca buku ini baca buku itu belum tentu itu sesuai dengan kayak tadi pastor bilang kanonisasi sesuai dengan firman Tuhan ya. Bagaimana dulu Alkitab itu ditulis masih di daun-daun belum di Alkitab kayak sekarang ya kan semuanya di situ pasti rasul-rasul nabi-nabi Tuhan sudah eh, mana batasnya ini jadi kita nggak bisa nambah. Jadi kok nggak bisa mengurangi. Jadi sesuatu kalau mau disampaikan ya apa yang kata firman Tuhan sampaikan. Kalau enggak nggak usah. Jadi kalau saya secara pribadi sih eh, minta kepekaan sama Tuhan atau minta eh, untuk mengartikan. Kadang-kadang ya kita juga dalam membaca firman Tuhan atau pas saat kita berdoa kita nggak bisa semua terima ya karena belum tentu juga kita nggak tahu juga hubungan orang itu dalam sama Tuhan. Kalau yang saya alami gitu, Pastor. Jadi begitu saya minta Tuhan bukan pikiran Nori, bukan hikmatnya Nori nggak seberapa, tapi aku minta pewahyuan dari Tuhan, roh pengertian dari Tuhan. Ini dari Tuhan apa bukan? Nah, ketika seperti itu, pasti Roh Kudus berbicara dalam kita, pastor lewat firman Tuhan ya. Nggak mungkin lewat yang lain, pasti lewat firman Tuhan. Tuhan pasti selalu berbicara lewat firman Tuhan untuk meneguhkan kita, menguatkan kita, ataupun untuk memberikan jawaban bagi misalkan orang yang kita doakan atau yang kita sampaikan firman Tuhan. Begitu, Pastor. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Nori Ani ya. Betul ya, kita relasi kita dengan Tuhan itu nanti ada kepekaan. Ini kita tahu ini ya, kita akan tahu tapi memang dasar kita harus benar dulu sebetulnya. Hubungan kita sama Tuhan harus benar dulu sehingga kita bisa mencapai yang seperti apa yang Nori bilang gitu. Ya, kalau kita hubungannya kita tadi lau-lau apa ya? Suam-suam kuku atau apa percaya-percaya enggak gitu percaya enggak gitu sama aja gitu jadi ya itu akan kita nggak bakal peka oleh hal itu jadi yang sesat pun kita terima gitu makanya kita harus berhati-hati bagaimana caranya kita protek diri kita dengan membaca firman Tuhan ya membaca firman Tuhan kembali kepada firman Tuhan semuanya itu kembali kepada firman Tuhan ya. Dalam firman Tuhan juga nggak bisa kita potong-potong ayat biah nggak bisa juga gitu. Kita harus mengerti konteksnya, ya. Konteksnya. Ada firman Tuhan katakan bahwa kalau kita percaya mengandalkan Kristus aja kita akan binasa. Kalau dalam konteks itu gitu. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhannya nggak gitu ceritanya. Ya. Makanya kita dulu saya juga suka gitu. Buka Alkitab tunjuk-tunjuk langsung oh ini nih gitu. Enggak gitu sekarang ya. Bagaimana kita mengerti kenapa ayat ini? Ya, bicara mengenai ayat-ayat ini. Kita buka referensi dari kitab terjemahan yang lain bisa juga. Kalau nggak dapat pun baru kita referensi dari bahasa aslinya apa gitu. Itu karena apa? Kita dikasih akal budi ya. Kita dikasih akal budi. Saya bersyukur kita semua sudah belajar sampai di situ gitu. Kita punya grup ini sudah level up. Jadi kita harus bertumbuh karena apa ya? Tuhan melihat pertumbuhan bukan hanya lu cuma stagnan sampai di sini aja enggak gitu. Enggak, tapi bagaimana kita bertumbuh. Tirsa yang sudah puluhan tahun tetapi
tetap begitu-begitu aja umpamanya. Enggak, Tuhan mau lihat pertumbuhan iman Tirsa. Seterusnya. Dan kita semua. Mami Tina dalam usia 82 tahun ini, Tuhan masih tetap melihat pertumbuhan iman Mami. Bukan, oh ya, saya udah baca firman dari kecil gitu. Enggak, habis itu apa? Dan kita ketika kita lihat kesaksian-kesaksian Mami, bagaimana Mami, apa ya, surprise, ada hal-hal baru yang kita terima. Khususnya hari ini, ada hal-hal baru yang kita terima. Oke, silakan next. Bu Fani udah ya tadi? Belum. Bu Fani Baik, oke. baik, Pastor. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih semua yang sudah hadir. Pastor Kemal, Bu Ira, Bu Dokter, Mbak Nori, Bu Tirsa, Mami semua ya yang sudah hadir. Terima kasih. Yang saya dapat hari ini, jadi hari ini tuh menginikan lagi, menguatkan. Karena seperti ini, Pastor. Kita udah sama-sama tahu sebenarnya ya, yang namanya firman Tuhan itu bukan tidak boleh ditambahkan atau dikurangi saja, bahkan satu nokta pun nggak bisa digeser gitu loh. Jadi kejadian sampai Wahyu. Makanya saya selalu mengatakan apapun yang orang katakan, apapun pengajarannya itu, kita harus uji kembali kepada Alkitab. Jadi intinya back to Bible, Injil yang murni. Tetapi tadi saya sangat terberkati dengan kata-kata Pastor Kemal. Nggak mungkin kita bisa menguji punya kepekaan kalau hubungan kita sama Tuhan Yesus itu nggak karib. Kalau Roh Kudus itu tidak 24 jam memimpin kita, dari mana kita tahu yang kita dengar itu benar atau tidak? Even kita uji ke Alkitab, pengertian setiap orang saat membaca Alkitab itu juga membutuhkan suatu ketekunan, dan ketekunan itu yang akan membuat memimpin kita dalam pengertian akal budi kita diperbaharui tiap hari. Dengan apa? Dengan hubungan dan relasi kita dengan Tuhan yang karib. Kita makin mengasihi Tuhan Yesus, mencintai firman-Nya, Roh Kudus itu otomatis akan memimpin langkah hidup kita. Di situ kita tahu setiap buku pengajaran atau apapun yang kita dengar maupun visual, audio visual kita baca, kita dengar ataupun kita lihat, kita akan tahu ini bukan dari Tuhan. Karena ini saya secara pribadi dengan hubungan yang makin hari makin peka, makin intim, makin rajin doa, makin apa, makin pokoknya makin akal budi kita diperbarui oleh firman Tuhan, kita itu akan gelisah kalau itu bukan dari Tuhan. Even satu artikel itu mungkin ditulis oleh orang percaya, tapi artikel itu sudah kayak mencaplok sana sini kayak tadi kata Pastor, jadi tidak kontekstual, nggak tahu diambil dari sini pindah ke sana gitu, tapi tidak membaca seluruhan konteksnya apa, itu misalnya jemaat di Filipi kah, jemaat untuk di Efesus atau apa, pasti pengertiannya berbeda, Pastor. Tadi saya setuju juga dengan Mbak Nori. Kalau kita punya hubungan yang dekat sama Tuhan, kita peka, kita akan gelisah kok, Pastor. Kita akan gelisah gitu, enggak ini bukan gitu. Nah, begitu kita pulang, kita berdoa, kita akan diperbaharui akal budi kita oleh firman Tuhan yang sudah kita baca, kita renungan, kita tahu ini bukan dari Tuhan. Nah, kembali ke pengajaran hari ini, saya terberkati tadi dengan Lukas 16 ayat 31, situ udah dikatakan dari tentang Abraham dan Musa bahwa itu harus dari situ, nggak boleh dari mana-mana. Nah, tapi yang direferensi, bukan referensi ya, terrelate lagi, terkonfirmasi, maaf, terkonfirmasi lagi dari 1 Yohanes 1 ayat 1. Udah jelas dikatakan di situ. Apa yang telah ada sejak semula. Kita ini kan sudah dipilih, ditentukan dari semula. Sama seperti firman Tuhan ini sebelum ada dunia dijadikan, kita belum ada. Itu sudah dikatakan di sini. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dan dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tulis kepada kamu. Jadi yang dituliskan ini sudah teruji gitu loh, Pastor. Jadi nggak ada lagi yang perlu kita ragukan. Makanya tidak ada, jangankan ditambah dikurangi, digeser pun satu noktah itu tidak bisa. Karena titik koma itu pasti punya makna. Kenapa titiknya di sini nggak di sebelah sana? Karena apa? Kalau nokta itu digeser, bukan ditambah loh. Itu pengertiannya pasti udah beda. Karena ini sudah ditulis sejak semula, Pastor. Gitu. Jadi kita bersyukur yang ada di PBS Ministry ini, bahwa pun yang saat ini sedang mendengar, baik melalui media sosial apapun, atau yang nanti akan mendengarkan di PBS Ministry
YouTube, kita udah sama-sama tahu. Kita sebagai orang yang mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, back to Bible. Segala sesuatu uji dengan segalanya yang ada di dalam firman Tuhan. Dengan catatan hubungan kita dengan Tuhan yang harus kita koreksi. Karena kalau hubungan kita sama Tuhan benar, Roh Kudus akan memimpin kita. Kita tahu mana itu Injil yang murni, mana yang bukan murni. Jadi kita udah nggak ini lagi. Kita akan aware banget. Oh, mau ada pengajaran apa? Wahyu ini, Wahyu itu. Kita udah tahu. Wahyu itu cuma ada di Kejadian sampai Wahyu. Di Revelation kita ini, di Back to Bible kita ini, pasti pengertian kita, Roh Kudus akan memimpin kita dengan ketepatan yang sangat akurat, Pastor. Karena kalau kita baca setiap firman Tuhan, kata-kata itu luar biasa. Kita udah sama-sama belajar. Kalau ada kata-kata lah, maknanya adalah apa? Perintah. Kalau ada kata-kata sesungguhnya diulang sampai 2 kali, itu berarti behold, itu amin di atas amin yang nggak terbantahkan, karena amin adalah karakter Kristus. Jadi berbahagialah kita orang yang mau belajar seperti hari ini, bahwa kita udah tahu segala sesuatu yang di Alkitab ini, itulah dasar hidup kita. Yaitu karena apa? Karena itu adalah firman Tuhan dan firman itu adalah sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, terima kasih Bu Fani. Satu Yohanes 1 ayat 1 ya, 1:1. Jadi itu berbicara maknanya dalam ya. Bagaimana maknanya apa? Itu bentuk lampau sudah terjadi ya. Kita juga dipilih itu bentuk lampau juga. Kita sudah ditetapkan sebelumnya. Sebelum dunia dijadikan, luar biasa juga ya. Demikian juga firman Tuhan. Jadi nggak ada hal-hal yang baru gitu. Nggak ada hal-hal yang sudah ditetapkan Tuhan, kemudian Tuhan merubah. Enggak gitu. Kalau ada perubahan begitu berarti Tuhan sudah tahu sampai ujungnya bahwa ada perubahan itu. Ya. Itu dia firman Tuhan. Ya, kita belajar banyak dari firman Tuhan yang bicara mengenai itu. Bukan karena firman Tuhan berubah, enggak. Ketika orang ini jatuh dalam dosa, ketika orang ini dinyatakan, dikatakan umpamanya, kamu akan begini, Tuhan sudah tahu dia akan melakukan ini sehingga ada perubahan. Jadi itu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Bukan Tuhan berubah yang sudah ditetapkan. Gitu. Demikian juga firman Tuhan ini. Ya, terima kasih Bu Fani udah mengingatkan kita kembali. Ya, oke, yang terakhir siapa? Bu Weni. Kita persilakan. Oke, luar biasa hari ini kita mengupas sesuatu yang kalau saya boleh bilang itu seperti ada yang di Galatia 1 ya, ayat 10. Tadi bicara Pak Kemal sudah kasih tahu mengenai eh, hanya ada satu Injil. Nah, kalau yang saya mau katakan eh, dalam Alkitab khususnya dalam sebelum saya masuk ke yang Lukas, khususnya dalam Galatia 1:10 Paulus bertanya, "Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah?" Jawaban Paulus, saya belajar adalah ia tidak mencari kesukaan manusia tapi kesukaan Allah. Jika ia mencari kesukaan manusia, ia bukanlah hamba Kristus. Nah, dari ini kita belajar Alkitab mengajarkan bahwa tujuan hidup utama seorang Kristen adalah menyenangkan Allah, bukan manusia. Inilah yang sedang PBS Ministry lakukan kalau menurut saya, baik dalam format morning devotion atau sesi Bible study. Jadi hidup kita ini harus sesuai dengan kehendak Allah, mengikuti ajarannya dan mencari kebenarannya. Walaupun itu sesuatu yang harus mengubah apa yang sudah mulai seperti tadi Pak Kemal katakan di abad 21 ini ada hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau yang saya mau soroti adalah mengenai apa yang Injil Lukas uh, tulis dalam firman-Nya. Nah, di sini saya belajar ya dari ayat 31 ini kan kalau biasanya manusia itu menyoroti kehidupan hanya sampai di kehidupannya aja. Kematian dan penguburan dianggap sebagai akhir segala-galanya. Nah, tapi cerita ini nggak berhenti sampai di sini kalau saya lihat ya. Nah, jelas bahwa semua orang menginginkan kehidupan seperti orang kaya pasti.
sebagian ya, tapi bukan kehidupan seperti Lazarus yang menderita. Eh, kita manusia berusaha, ada berapa manusia berusaha mati-matian untuk kehidupan yang sekarang ini. Tetapi dari kisah ini kita bisa belajar Yesus melanjutkan dengan menunjukkan bagian yang tidak kelihatan, yang sering kali diabaikan orang. Dan saya mau bagikan sedikit apa yang saya dapat yang sangat diberkati dari Injil Lukas ini. Kehidupan yang sekarang ini memang singkat. Sebaiknya hidup setelah kematian itu kekal. Kita udah tahu. Nah, tapi untuk bagi pendengar, baik itu di YouTube atau di sosial media, Facebook atau apapun, karena itu bodohlah orang yang menekankan kehidupan yang hanya sekarang aja yang dia fokuskan dan mengabaikan kehidupan yang akan datang. Tetapi kita belajar dari seperti orang kaya atau miskin, kita belajar di sini tua atau muda, sehat atau sakit-sakitan, tetap saja akhirnya semua orang akan mati. Nah, yang kita bisa pelajari celakanya kita nggak tahu kapan kematian itu akan menjemput kita bagi orang yang belum memiliki kepastian. Kalau itu terjadi pada hari ini, pendengar bisa bertanya, siapkah saya? Terus yang eh, poin yang saya juga dapat dalam kehidupan setelah kematian ini dari bacaan Injil Lukas ini hanya ada dua tempat kita belajar, yaitu surga dan neraka. Kita tahu eh, saudara yang orang kaya ini dia nggak masuk ke surga, makanya tidak ada tempat lain yang tersisa selain neraka. Jadi, yang saya mau tekankan di sini, pastikan para pendengar, saudara sedang menuju ke surga. Karena dari bacaan firman Tuhan yang pagi hari ini, jelas disampaikan ada jurang yang nggak terseberangi antara surga dan neraka. Sehingga tidak ada yang bisa menyeberang baik dari yang surga maupun ke neraka maupun dari neraka ke surga, itu ada di ayat 26. Ini menunjukkan sekali bahwa masuk ke surga itu akan selama-lamanya di surga. Tapi kalau seseorang belum memiliki jaminan atau kepastian, kita udah berulang-ulang melalui PBS, hanya ada satu pribadi yang bisa menjamin keselamatan Anda, yaitu Yesus Kristus yang kemarin baru kita rayakan kebangkitannya dari antara orang mati. Nah, melalui bacaan ini, orang kalau dia belum menerima Yesus dan mengakui dan percaya, neraka akan selama-lamanya dia di neraka. Seperti yang kita baca dari kisah orang kaya ini. Nah, orang kaya kalau saya lihat ya bacaannya, dia berharap akan adanya second chance, kesempatan kedua. Makanya dia katakan, kalau seorang sampai mati tidak percaya Yesus, dalam cerita ini orang kaya langsung masuk ke neraka. Kita bisa baca ya, kita udah tahu ceritanya. Sekalipun di sana akhirnya jelas sekali dia menyesal, dia bertobat, tapi ia udah nggak bisa diselamatkan atau diampuni. Makanya dia minta tolong kepada Bapak Abraham kasih tahu kepada 5 saudaranya lagi kan. Jadi kalau saya mau tutup, apa yang akan saya bagikan, saya sangat diberkati sekali dengan Lukas 16 dari 19 sampai 31 ini ada kutipan kata dari Spurgeon dari khotbahnya tentang Lukas 16:26. Ini yang diberi judul The Bridgeless Gulf, jurang pemisah yang tidak mempunyai jembatan. Jadi pastikan sekali lagi kepada yang mendengar saat ini, please jangan keraskan hati Anda. Ini adalah momen yang terbaik untuk Tuhan berbicara kepada Anda untuk bisa memiliki kepastian dan jaminan kekekalan hanya satu. Hanya melalui satu pribadi, tidak ada yang lain yang bisa menawarkan, yaitu ketika pribadi yang rela menggantikan Anda, menebus dosa Anda, menggantikan posisi Anda masuk ke dalam alam maut atau neraka seperti yang dialami orang kaya ini, Anda mau menerimanya,
maka Anda akan memiliki kepastian jaminan yang kekal. Karena kembali lagi, ini sudah dikatakan bahkan oleh kesaksian sekalipun yang bangkit dari antara orang mati. Please, saudara-saudara, jangan mengeraskan hati. Ini adalah kesempatan Anda untuk menerimanya, menjadikan Anda memiliki kehidupan yang kekal. Itu saja kalau dari saya menyorotinya. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, cukup panjang lebar ya. Ya, jadi kembali lagi ke cerita orang kaya dan Lazarus ini. Saya lagi ngebayangkan sambil mendengar kesaksian-kesaksian dari kita semua. Saya lagi membayangkan bagaimana cerita Lazarus dan orang kaya, iya, orang miskin, iya, orang kaya dengan Lazarus ini dibikin sebuah film. Lagi ngebayangin ya gitu. Bagaimana itu sebuah film. Kalau di sini dikatakan di ayat 19, di situ dikatakan bahwa ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu. Dan dia selalu bukan hanya pas pesta itu, enggak. Selalu berpakaian mewah gitu ya. Dan berkain, dia bilang kain halus. Dan setiap hari ia bersuka cita. Setiap hari. Jadi kalau dibayangkan filmnya itu menarik gitu. Setiap hari di bersukacita, berpesta pora di sini dalam kemewahan. Pesta pora dalam kemewahannya itu setiap hari kita bisa bayangkan ya. Tetapi ketika disorot dalam video, dalam film itu sekelibat ada orang itu si si siapa ini? Lazarus. Itu langsung tidak menarik. Jadi dari mewah ini langsung sesuatu yang nggak menarik ini. Sesuatu yang ketika itu dia dikasih makanan boroknya begitu, langsung kita kadang-kadang tutup buka. Ya. Kadang-kadang, tetapi disitulah intinya jagoannya itu dia. Jagoannya Lazarus gitu. Lazarus yang kemudian mati, orang kaya itu kemudian mati juga gitu. Baru ada drama yang bagaimana kalau dikirim tadi Bu ini udah bilang, dikirim ini dia bilang sudah mereka sudah mendengarkan itu karena mereka orang Yahudi. Ya. Makanya Bapak Abraham bilang kalaupun ada seseorang yang bangkit dari antara orang mati, mereka tetap gak percaya. Ya. Itu sesuatu yang ini, sesuatu dalam umpamanya film 2 jam, mungkin berapa detik lah dikasih, tapi itulah intinya, ya, itulah inti Injil ini, yaitu di mana tidak tergantikan lagi gitu. Memang ada penderitaan, ya, makanya benang merahnya itu yaitu Injilnya ini, maka disampaikan dalam Lukas 16 ayat 31. Kemarin dikasih, Ibu Ira udah kasih banyak poin mengenai Lukas ini, nggak tergantikan lagi ya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dalam doa. Oke, Bu Tirsa silakan. Mari kita bersatu dalam doa untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Mengucap syukur Tuhan untuk sharing kami pada pagi hari ini, dan ketika kami akan menjalani kehidupan kami sebagaimana Tuhan kehendaki, untuk kami bertumbuh, berbuah, dan berakar di tengah-tengah pelayanan-pelayanan kami pada hari ini. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, dan sukacitamu Tuhan selalu menyertai kami saat ini, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa esok hari. Tuhan berkati. Tuhan Yesus Amin. berkati. Terima kasih. Makasih Tuhan Yesus Mami.